Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam podcast Taima kali ini. Bersama saya Dr. Siti Mutoliah sebagai host, yang dalam hal ini podcast kali ini bertema mengenal Pascasarjana Taima Al-Hikam Malang bersama Profesor Dr. Kaswi Saiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Prof? Always happy. Alhamdulillah. Baik pemirsa, Profesor Dr. Kaswi Saiban ini beliau adalah Direktur Pascasarjana dari Taima Al-Hikam Malang. Beliau juga berperan aktif dalam berbagai kegiatan, yaitu beliau selain menjadi Direktur Pascasarjana, beliau juga sebagai Ketua Basnas Kota Malang. Kemudian beliau juga sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Malang, Ketua MUI Kota Malang, dan beliau juga jajaran Rois Suriah Kota Malang. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita dapat berbincang bersama yang tentunya kita akan mengenal lebih dalam lagi bagaimana Pascasarjana PAI Taima Al-Hikam Malang ini mulai dari awal berdirinya sampai saat ini. Alhamdulillah Pascasarjana Taima Al-Hikam Malang ini sudah meluluskan 2 kali lulusan. Nah, ini berarti sebuah perjalanan yang sudah cukup panjang tetapi masih lebih panjang lagi, dan hari ini kita akan langsung berbincang dengan beliau Direktur Pascasarjana Taima Al-Hikam Malang. Baik Prof, siap nggih, kami ingin menanyakan beberapa hal. Semoga ini bisa menjadi momentum Profesor untuk bernostalgia kembali, mengingat beberapa tahun silam bagaimana perjuangan panjenengan untuk bisa mendirikan Pascasarjana PAI di Taima Al-Hikam Malang ini. Monggo Prof bisa langsung dijelaskan secara singkat bagaimana sejarah berdirinya dari Pascasarjana PAI Taima Al-Hikam Malang ini. Terima kasih pemirsa yang berbahagia. Alhamdulillah kita ketemu di sini. Jadi Pascasarjana Taima ini berdiri sebetulnya sudah lama sekali. Saat itu setelah Taima berdiri tahun 2003 ya. 2003. Kemudian menyusul beberapa waktu setelah itu ya kita sudah mendirikan S2. Oh iya. Al-Ma'fur lah ya, Semujatu yang membuka. Alhamdulillah. Waktu itu kita masih bekerja sama dengan lembaga lain ya, sehingga kita melaksanakan waktu itu ya belum mempunyai SK sendiri, tapi sudah jalan karena kita kerjasama dengan lembaga lain. Dan alhamdulillah beliau sendiri waktu itu yang membuka. Saya masih ingat di Bahasa Maghrib ketika beliau waktu itu masih menjadi ketua PBNU ya. Oh iya. Beliau dari Malang, pas Maghrib saya parani ke dalam itu, terus saya mohon supaya bisa membuka. Alhamdulillah untuk angkatan pertama itu beliau buka ya tahun 2003 itu. Nah, waktu itu yang bergabung banyak para pejabat di Malang ini, antara lain waktu itu yang bergabung di angkatan pertama ini ya Marzuki. Oh nggih, Gase itu. Sabilur Rasyad. Punya pondok besar itu dan mantan Ketua PBNU Jawa Timur ya. Kemudian itu juga Pak Imron ya, Pak Imron itu mantan Kemenak. Oh iya, Pak Imron, Kemenak Kota Malang. Mantan Kemenak Kabupaten Malang. Pak Mahfud Sodar ini mantan Kemenak wilayah Jawa Timur ya. Oh iya banyak sekali. Masuk. Nggih. Iya. Jadi sekarang Pak Imron aktif di politik ya. Oh nggih. Di partai. Alhamdulillah, jadi alumni sudah menyebar di Malang Raya, tidak hanya di Malang, itu Malang Raya ya, termasuk dulu juga ada yang pernah menjadi kepala Kemenang Batu ya. Jadi sudah Malang Raya, Batu, Malang Kota dan Kabupaten itu semua pernah dipimpin oleh alumni
S2 STAIMA Malang. Oh, alhamdulillah. Jadi dari berdirinya STAIMA yang dulunya hanya S1 saja, PAI 2003, kemudian alhamdulillah beberapa tahun berikutnya bisa menyusul pasca sarjana PAI STAIMA Al-Hikam Malang, dan alhamdulillah sejak berdirinya ini sudah dikawal oleh para tokoh-tokoh hebat. Nah, insya Allah nanti lulusan dari pasca sarjana PAI ini juga akan menjadi tokoh-tokoh hebat gitu, Prof ya. Nah, alhamdulillah, insya Allah. Dan menyusul pada SK, kita punya SK sendiri itu barusan pada tahun 2020. Oh, 2020. Jadi sejak tahun 2020 itu resmi SK pasca sarjana PAI bisa berdiri sendiri. Alhamdulillah. Jadi sudah bisa berdiri sendiri, itu akan menjadikan kita semakin percaya diri dan semakin semangat lagi untuk meniti jalan selanjutnya, gitu, Prof. Nah, dari perjalanan yang cukup panjang dan juga dikawal oleh para tokoh-tokoh yang itu tidak sembarangan, dari jajaran kiai sampai para ahli dan politik dan lain sebagainya itu, Prof. Nah, itu apakah ada hambatan ataupun istilahnya tantangan juga dalam merintis pasca sarjana PAI STAIMA Al-Hikam Malang ini? Ya, tantangannya saya kira semua kegiatan pasti ada tantangannya. Betul. Ya, kalau kita mulai awal ya sampai sekarang ya, saya kira tantangan itu alhamdulillah bisa kita atasi. Alhamdulillah. Dengan semakin banyaknya lembaga, khususnya lembaga S2 ya, saya kira ini merupakan kompetisi ya, yang sehat ya, dan itu wajar. Dan tantangan seperti itu kita atasi dengan kita munculkan keunggulan-keunggulan kita. Tetap mereka ya punya magnet yang besar. Betul. Ya, antara lain magnet itu ya karena ini yang mendirikan ini tokoh nasional bahkan internasional yang punya karismatik yang sangat tinggi ya. Itu masih menempel di lembaga tercinta. Oke, jadi kalau kita berbicara keunggulan dari pasca sarjana STAIMA ini, apalagi melihat generasi sekarang ini kan sudah istilahnya lanjut ke S2 itu sudah hal yang biasa, begitu Prof. Tidak seperti ketika panjenengan dulu mungkin kalau sudah S2 itu sudah wah gitu, tapi kalau saat ini kan sudah biasa orang lanjut S2. Jadi ini menjadi tantangan tersendiri ya untuk menunjukkan bagaimana kita di S2 STAIMA Al-Hikam Malang ini ada beberapa keunggulan. Nah, salah satunya tadi sudah disampaikan oleh Prof. Kaswi, yaitu bahwa lembaga kita ini didirikan oleh tokoh yang tidak hanya di kancah nasional, tetapi beliau adalah tokoh internasional, yaitu Kiai Haji Hashim Muzadi. Nah, dari keunggulan itu, apakah masih ada keunggulan lain, Prof, yang bisa menjadi ciri khas dari S2 STAIMA Al-Hikam Malang ini sehingga bisa berkompetisi, kalau tadi ya berkompetisi dengan kampus-kampus yang lain? Ya, muatan kurikulumnya ya, kita ini mengelaborasi antara kurikulum yang didesain oleh para pendidik modern ini dengan muatan-muatan yang salah. Jadi misalkan kita kaitkan dengan kitab-kitab salah seperti yang saya ampuh sendiri, kan mulai masuk matrikulasi itu sudah kita bawa ke kitab salah. Dan ini barangkali tidak banyak lembaga seperti kita ini, karena dengan menghidupkan nilai-nilai salaf yang ada di kitab-kitab salaf itu, saya kira ini memberikan satu semangat sendiri. Dan ini akan menimbulkan satu nuansa yang baru, elaborasi antara kurikulum yang modern dengan kurikulum yang dibangun oleh para pendahulu kita, yaitu yang ada di kitab-kitab salaf ya. Karena nuansanya, suasananya dan isinya tentu nanti terkait dengan kitab-kitab salaf itu ya hubungannya dengan
suasana-suasana yang sangat sejuk ya. Betul, nggih. Yang Sekarang ini kan barangkali ya banyaklah ini sudah mulai memanas. kaitannya dengan pendapat-pendapat orang yang baru-baru Betul. masuk Islam, baru-baru tahu Islam, kemudian mereka tidak tahu bagaimana sesungguhnya Islam yang dibangun oleh para salafiyin ya, para pendahulu kita. Betul, Ini kita Prof. sehingga nanti suasana kurikulum ini akan mengelaborasi antara desain ya kurikulum modern dengan desain ilmu-ilmu yang ada di kitab-kitab salaf itu yang membangkitkan ya tentang karakter ya, tentang akhlak. Ini yang paling penting saya kira. Apalagi masalah kita ini banyak dari guru. Nggih, betul. Dengan nanti kita beri bekal bahwa hidup ini tidak cukup hanya domain-domain intelektual, tapi domain-domain spiritualitas. Dan itu ada pada kitab-kitab salaf. Oh, nggih. Jadi dimensi-dimensi yang ada dalam kitab-kitab salaf yang itu menjadi ciri khas dari pendidikan yang ada di pesantren. Nah, ini alhamdulillah diakomodir oleh Pascasarjana Setaima Al-Hikam Malang ini, sehingga dalam proses pembelajaran kesehariannya, muatan kurikulumnya, bahkan bagaimana pembentukan sikap-sikap dari mahasiswa yang ada di Pascasarjana Setaima Al-Hikam ini diupayakan bisa membumikan nilai-nilai kepesantrenan itu. Seperti itu, Prof. Iya. Ya. Jadi itu yang menjadi keunggulan dan kemungkinan tidak ada di lembaga lain, dan itu menjadi ciri khas dari Pascasarjana PAI di Setaima Al-Hikam Malang ini. Kita juga ini ya, jadi dosen-dosen ya. Dosen-dosen punya kompetensi bidangnya. Betul. Guru besar dan doktor, jadi yang dari dosen di sini tidak ada yang ini yang masih magister ya. Alhamdulillah Alhamdulillah kita sudah punya banyak doktor. Internal kita, alhamdulillah, dan kompetensinya luar biasa ya. Alhamdulillah. Ya sesuai dengan ilmu yang diperoleh dari lembaga-lembaga yang mereka ikuti, baik S2 maupun S2 sebelumnya. Ya. Baik, Prof, dari keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Pascasarjana PAI Setaima Al-Hikam ini tentunya tidak menjadikan kita lengah begitu, Prof, tetapi kita selalu berpacu ke depan, selalu memotivasi dan menginovasi diri bagaimana kedepannya Pascasarjana Setaima Al-Hikam Malang ini bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, targetnya apa, Prof, untuk selanjutnya dari Pascasarjana PAI Setaima Al-Hikam Malang ini? Ya, saya kira ke depan kita harus terus menyesuaikan, apalagi kurikulum yang dengan adanya perkembangan pengalaman zaman pendidikan terutama ya betul. Pendidikan yang baru, kita harus menyesuaikan dengan perkembangan pendidikan yang ada khususnya di Indonesia, apalagi pendidikan Islam ini kan luar biasa. Iya, betul. Ini ya harus kita bangun ya dengan pilar-pilar yang ini ya kaitannya. Nah, Setaima Al-Hikam Malang ini kan berbasis pesantren ya. Iya, betul, berbasis pesantren. Nah, katakan tadi pesantren itu mempunyai ciri khas yaitu ilmu-ilmu salaf. Ilmu-ilmu salaf. Ya, ini kita bangun elaborasi ya, kita kombinasi ilmu-ilmu modern, teori-teori modern dengan apa yang sudah ada dalam kitab-kitab salaf itu. Sehingga ini saya kira merupakan satu daya tarik tersendiri. Oh iya, betul. Nah, itu kan sekarang ini target kita tidak hanya wilayah lokal saja begitu, Prof. Jadi kita sudah sampai pada tahap nasional, bahkan kita menuju ke arah internasional. Nah, karena di Pascasarjana PAI Setaima Al-Hikam Malang ini sendiri, dari proses pembelajarannya itu tidak hanya pembelajaran di kelas secara offline saja begitu, Prof. Ada hybrid, jadi bisa online dan juga bisa offline. Nah, itu bisa dijelaskan, Prof, bagaimana? Monggo. Memang sekarang ini sudah dilegalkan. Betul. Peraturan Menteri Dikbud ya. Itu ya bisa offline, bisa online, bisa hybrid. Saya kira ini ketiganya bisa kita lakukan. Nah, betul. Lakukan di sini ya sudah kita ikuti aja. Sehingga wilayah jangkauan kita tidak hanya di Malang Raya,
bahkan kita sekarang ini sudah punya mahasiswa di Papua, Iya, betul. kita punya mahasiswa di Bali, mahasiswa Betul. di Batam ya. Nah, gitu. Di Jawa Tengah juga banyak mahasiswa kita, ya, apalagi di Surabaya, di Madura, Iya. sudah terjangkau semua. Dan dengan demikian kita akan memudahkan Gini. ini. Saya kira tidak ada masalah karena dalam kondisi sekarang seperti sekarang ini, kemajuan IT Betul. Di era digital ini sudah ya, ini. dan itu sah secara syar'i maupun secara regulasi. Oh gitu ya Prof. Jadi sudah legal, tidak perlu diragukan lagi. Jadi kalau mau kuliah di S2 PAI STAIMA Al-Hikam Malang, mau yang offline silahkan datang ke kampus menikmati suasana dari kampus Al-Hikam ini yang insya Allah menyejukkan gitu Prof. Secara pandangan mata, di hati juga menyejukkan karena tadi itu bernuansa pesantren. Jadi insya Allah masih mendapatkan barokah-barokah dari para muassis dari pesantren ini Prof. Yang mau online juga monggo silahkan, bisa terjangkau dari seluruh wilayah baik di Indonesia. Bahkan kemarin itu saya mengajar di kelas itu ada yang dari luar negeri juga Prof, yang domisili di Mesir itu kalau tidak salah. Jadi alhamdulillah sudah sampai kancah internasional. Semoga ke depan mahasiswa kita lebih banyak lagi Prof dari berbagai penjuru dunia, karena memang tujuan kita adalah untuk menyebarkan Islam rahmatan lil alamin ya, jadi rahmat seluruh alam. Jadi dari manapun kita bisa belajar, mau online mau offline, ini sangat bisa. Oke, begini Prof, dengan apa yang sudah kita bahas tadi, nah ini harapannya untuk STAIMA Al-Hikam sendiri ke depan itu apa Prof? Monggo. Ya, STAIMA secara umum saya kira ya kita mengelaborasi dari perkembangan-perkembangan ya, teori-teori yang baru, elaborasi dengan apa teori itu sudah dibangun oleh para generasi salaf dulu ya, dari Azan Lutfi dan sebagainya. Ini kita padukan, ini luar biasa indahnya, dan menjadi teori-teori yang sekarang ini barangkali para pendidik ya bisa menikmati dengan adanya elaborasi teori-teori itu. Ya, ini barang ke depan ya perlu kita kembangkan terus nanti STAIMA Al-Hikam Malang ini. Ya, ayo para generasi muda, para calon mahasiswa bergabunglah dengan STAIMA Al-Hikam Malang. Ya, di pasca sarjana kita punya prodi pendidikan agama Islam. Nah ini dari saya selaku direktur pada dasarnya STAIMA. Baik Prof, terima kasih atas pemaparannya yang singkat tapi sangat mengena, dan insya Allah ini akan mengenalkan dari pasca sarjana Al-Hikam Malang ke seluruh penjuru, lagi tidak hanya di kancah nasional, bisa ke kancah internasional begitu Prof. Baik Prof, terima kasih. Monggo ini bisa sambil nikmati minumannya, monggo silakan Prof. Alhamdulillah sejuk karena di Malang itu segar. Nah insya Allah untuk belajar pun juga sangat segar gitu Prof. Baik Prof, ini dari apa yang sudah kita bahas tadi pemirsa terkait dengan mengenal pasca sarjana STAIMA Al-Hikam Malang, saya selaku host ini akan menyimpulkan kembali apa yang sudah dipaparkan oleh narasumber kita tadi, yaitu Profesor Dr. Kaswi Saiban MAG selaku Direktur Pasca Sarjana. Jadi beliau tadi memaparkan bahwasannya pasca sarjana STAIMA Al-Hikam Malang ini sebenarnya sudah lama didirikan oleh para tokoh yang hebat, para tokoh yang tidak hanya terkenal di kalangan nasional tetapi sudah internasional. Nah, secara resmi pasca sarjana STAIMA Al-Hikam Malang ini bisa legal berdiri sendiri itu pada tahun 2020, dan alhamdulillah sampai saat ini kita sudah meluluskan ada 2 kali lulusan, dan itu lulusan dari pasca sarjana STAIMA Al-Hikam Malang ini tidak hanya memiliki kemampuan secara akademis saja, tetapi juga dibekali dengan nilai-nilai spiritual, kemudian juga tentang nilai-nilai akhlak yang berpedoman pada
nilai-nilai salaf dari pesantren, karena memang Staima Al-Hikam Malang ini berangkatnya dari pesantren Al-Hikam Malang yang didirikan oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Hashim Muzadi. Nah, dari pembelajaran atau penguatan kurikulum yang ada di Pascasarjana Staima Al-Hikam ini mengintegrasikan antara pendidikan modern dengan pendidikan salaf, yang itu mengedepankan aspek spiritualitas, akhlak, tetapi juga tidak meninggalkan atau tidak menomorduakan akademik, begitu Prof. Jadi dari tenaga pendidiknya pun di Pascasarjana Staima Al-Hikam ini sudah sangat mumpuni, yaitu semuanya sudah bergelar doktor, sudah ada profesor, dan insya Allah sebentar lagi juga akan muncul profesor-profesor yang baru dari Staima. Amin, amin Pak Estunya Prof. Baiklah hadirin pemirsa yang berbahagia, itu tadi podcast Staima Al-Hikam Malang di episode kali ini mengenal Pascasarjana Staima Al-Hikam Malang. Harapannya dari podcast ini Staima Al-Hikam Malang bisa semakin jaya, Pascasarjana Al-Hikam Malang bisa semakin jaya, dan kita bisa menebarkan Islam rahmatan lil alamin, begitu Prof. Baik Prof, itu tadi dari saya selaku host. Sebelum kita tutup, ini ada informasi tambahan terkait dengan jadwal penerimaan mahasiswa baru. Jadi tadi sudah dijelaskan apa keunggulan dari Pascasarjana PAI Staima Al-Hikam, diantaranya bisa kuliah secara online, bisa offline. Nah, silahkan bagi para pemirsa yang berminat dan sudah menyelesaikan program pendidikan S1-nya, jangan bingung untuk melanjutkan ke Staima Al-Hikam Malang di Pascasarjananya, yaitu di program studi PAI atau Pendidikan Agama Islam. Untuk waktu pendaftaran itu sudah dibuka sejak Desember 2023 kemarin hingga nanti tanggal 9 September 2024. Untuk pendaftaran bisa melalui akun media sosial, yaitu bisa melihat di Instagram yaitu @staima_alhikam. Kemudian bisa melihat info di Facebook dari Staima Al-Hikam Malang dan juga YouTube dari Staima Al-Hikam Malang. Dan jangan lupa para pemirsa untuk tidak bosan-bosan melihat dari podcast Staima di episode-episode berikutnya, yang itu insya Allah akan menambah wawasan dan juga akan menambah semangat dari pemirsa untuk terus dan bersemangat meniti pendidikan, tidak hanya berhenti di S1, bisa lanjut di S2 dan seterusnya. Terima kasih dari kami keluarga besar Staima Al-Hikam Malang, khususnya dari program Pascasarjana PAI Staima Al-Hikam Malang. Terima kasih dari saya selaku host, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih pemirsa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.